Video amatir warga ini merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bojonegoro Barat, Jawa Timur, Minggu siang. Minibus yang membawa 9 penumpang ringsek parah usai menghantam truk dari arah berlawanan. Pengemudi minibus meninggal di lokasi kejadian dan 2 penumpang lainnya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara 6 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi minibus mengantuk sehingga kendaraannya oleng ke kanan dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan kini ditangani Polres Bojonegoro. Kecelakaan maut antara minibus dan truk di Jalan Raya Bojonegoro Babat, Jawa Timur menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Meski Ganjar Pranowo sudah menunjukkan kemarahan di hadapan jajarannya atas kasus pemotongan BLT BBM di Blora beberapa waktu lalu, ternyata tidak membuat oknum perangkat desa jera. Dan masih dari Blora di Jawa Tengah, sungguh ironi, lagi dan lagi BLT BBM disunat dengan nominal yang lebih besar. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, sedikitnya 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Pandaan Malang. Seorang sopir bus tewas dalam insiden tersebut, sementara 5 orang korban lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, kilometer 77 di Desa Mulyorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan, diantaranya 1 bus, 2 truk tangki bahan bakar, serta 2 minibus. Insiden berawal ketika bus yang membawa 20 penumpang dari arah Malang ke Surabaya berjalan zigzag, kemudian menabrak 2 minibus, lalu oleng dan menghantam bagian belakang truk tangki BBM. Akibat peristiwa ini, sopir bus tewas di lokasi lantaran terjepit badan bus. Sementara 5 penumpang bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Lawang Medika. Kendaraan bus ini diduga itu zigzag, kemudian nobrak kendaraan Avanza. Nah, kemudian Avanza itu nobrak kendaraan Odyssey. Setelah itu bus oleng ke kanan ya Pak? Ke kiri, kemudian nobrak tangki. Kemudian tangki itu nobrak tangki di depannya itu. Akibat kecelakaan, jalur Tol Pandaan Malang sempat mengalami kemacetan panjang. Lalu lintas kembali normal setelah 3 jam proses evakuasi bangkai kendaraan selesai. Diduga akibat kebocoran selang tabung gas, sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M terbakar. Kebakaran terjadi saat restoran tengah ramai pengunjung. Diduga akibat kebocoran selang tabung gas, sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran terjadi saat restoran tengah ramai oleh pengunjung. Api tiba-tiba muncul dari area dapur dan langsung menyambar ke ruang makan pengunjung. Beruntung seluruh pengunjung berhasil dievakuasi, namun seorang karyawan restoran mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri. Motor dari pelanggan aja. Oh, dari gas? Ya. Itu tiba-tiba maksudnya? Ya, langsung nyamper ke api di kompor kan. Tapi masih tempat dimatiin keran gasnya. Jadi apinya nggak terlalu melebar. Api berhasil dipadamkan petugas dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Pemotongan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa oleh oknum perangkat desa di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan kepala desa se-Kabupaten Blora. Ganjar menyebutkan oknum yang memotong BLT sebagai pengkhianat negara. BLT kepotong tolong atas Bang? Iya kan bisa. Kesimpulan atas orang atas naik RT. Pemotongan bantuan langsung tunai BBM kembali terjadi di Blora, Jawa Tengah. Video seorang oknum perangkat desa yang sedang mencatat dan menerima sejumlah uang dari warga setelah menerima bantuan langsung tunai viral di media sosial.
Dalam video itu tampak seseorang menanyakan kepada warga tentang uang tersebut. Seorang ibu menjelaskan jumlah setoran setiap menerima BLT sebesar Rp300.000, Rp100.000 untuk desa, sementara Rp200.000 untuk RT. Diketahui video pemotongan BLT berada di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setelah video viral, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora, Yayu Widrati, mengatakan bahwa tindakan tersebut salah dan meminta secara terbuka untuk dikembalikan kepada warga. Pemirsa, sedikitnya 2 kali terjadi dana BLT disunat oleh pihak desa, tepatnya di Blora. Apa kata Bupati Blora? Kita akan bertanya langsung dengan Bupati Blora, Arif Rohman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bupati. Malam Mas Bram. Ya, Pak Bupati, menyedihkan jika melihat apa yang terjadi. 300.000 sedikitnya, Pak, dipotong dana BLT, dana desa tepatnya. Mengapa ini bisa terjadi lagi? Jadi tadi saya sudah berkomunikasi, melapor ke Pak Gubernur. Rabu yang lalu Pak Gubernur sudah mengumpulkan seluruh kepala desa, camat, Forkopimcam, Forkopimda se-Kabupaten Blora, memberikan arahan bahwa dana BLT baik itu terkait dengan dana desa maupun bansos maupun terkait dengan kenaikan BBM tidak boleh dipotong sepeser pun. Nah, ketika setelah pengarahan itu muncul tadi video di Keser itu kejadiannya sebenarnya awal September ya, ketika sebelum pengarahan Pak Gubernur. Terus tadi kita langsung turun ke lapangan, kita kumpulkan semua, baik itu yang menerima maupun yang memotong, terus kemudian kita suruh mengembalikan. Kami turun bersama tim Saber Pungli Polres dan para pihak perangkat dan kepala desa sudah kita minta untuk nanti dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangannya. Sebetulnya masalahnya di mana? Apakah di oknum perangkat desanya atau jangan-jangan ada orang-orang juga yang di level atas juga turut bermain? Dalam hal ini di bawah jajaran Anda, Pak Bupati. Pengakuan dari penerima bahwa alasannya adalah untuk sumbangan iuran untuk pembangunan musola di balai desa, tapi kami tegaskan bahwa dengan alasan apapun itu tidak dibolehkan. Bahwa memang bantuan ini ditujukan untuk yang berhak menerima, tentunya tidak boleh dipotong sepeser pun, itu menyalahi aturan. Dan kita tegaskan bahwa hak penerima harus dikembalikan secara utuh, tidak boleh sedikit pun diambil, dan kita tetap proses secara hukum nanti untuk aparat yang terlibat, kira-kira motifnya apa, ini sedang didalami oleh Polres Blora. Oke Pak Bupati, artinya sampai di sini clear buat warga yang diminta kewajiban misalnya 20.000 uang amplop atau uang fotokopi, sumbangan ke rohiman dan lain sebagainya, ini tidak boleh dilakukan kembali. Artinya warga yang menerima ini ataupun mendapatkan permintaan itu bisa langsung lapor kemana kira-kira? Ya, kita tadi sudah rapat langsung arahan Pak Gubernur, kita bentuk aduan masyarakat, Saber Pungli. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan ketika menerima bantuan, ada yang memotong dari oknum, langsung bisa dilaporkan ke Satgas Saber Pungli yang sudah kita bentuk, baik itu BLT dana desa maupun bantuan terkait dengan kenaikan BBM maupun bansos yang lain. Kita akan bersikap tegas bahwa ini tidak dibolehkan. Ini jadi pelajaran. Tanpa disampaikan demikian pun itu adalah sesuatu yang melanggar kewenangan mereka, termasuk melanggar hukum tepatnya ya. Tidak boleh terulang kembali. Terima kasih Pak Bupati, pesannya sudah begitu jelas dan ditangkap oleh setiap orang yang mendengarkannya, utamanya perangkat desa. Ya, kita prihatin dan jangan sampai terulang kembali. Terima kasih Pak Bupati. Pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB mangkir 2 kali diperiksa KPK. Presiden Jokowi minta Lukas NMB bersikap kooperatif. Informasinya saat lagi untuk Anda.